Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di slide kali ini menyusul penjelasan pelajaran ya, materi sekitar sebulanan yang lalu ya, sebelum bulan puasa, tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ya. Jadi di sini kompetensi dasar ya, apa sih yang harus Anda pahami? Yang pertama, substansi dan strategi dakwah apa sih ya yang Rasulullah SAW pakai ketika berdakwah di Mekah ya. Dan yang keempat, mendeskripsikan ya substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah ya. Jadi yang pertama dipahami, lalu dideskripsikan ya, diuraikan. Lanjut ya, karakteristik substansi, dan yang selanjutnya kisah serta poinnya ya. Kisah dakwah apa saja? Baik, yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Ini kita udah tahu mungkin ya dari ketika kita MDA ya. Dalilnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujah fahjur wala tamnun tastaksir ya. Dakwah ini adalah suatu yang dilakukan ya, suatu usaha yang dilakukan ya orang untuk mengajak orang lain berperilaku atau bersikap berkehidupan sesuai ya. Jadi dakwah ini ngajak orang ya, mengajak orang lain ya untuk bersikap berkehidupan sesuai dengan aturan Allah ya. Jadi ini di kalangan terdekat saja ya, keluarga ya, sembunyi-sembunyi. Dalilnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6 ya. Lanjut ya, as-sabiqunal awalun ya, ini juga udah tahu ya, orang-orang ya atau mereka yang pertama kali memeluk atau masuk agama Islam ya. Dari kalangan wanita ada Khadijah ya, ini harus diingat ya, istri Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kedua kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib ya, sepupunya Nabi Muhammad ya, yang nantinya menjadi menantu Nabi Muhammad. Ya, yang selanjutnya kalangan laki-laki ya, ini dia ada Abu Bakar, Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, Thalha, Abu Ubaidah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Arkam dan Abdurrahman bin Auf ya, ini dia. Next ya, dakwah di kalangan keluarga ya, mengajak Bani Hasyim ya, karena Rasulullah berasal dari Bani Hasyim ya. Dan yang ketiga, dakwah secara terang-terangan ya. Jadi ini menunjukkan ya Rasulullah menyampaikan ajaran agama Islam ya, yang diketahui ya atau tidak sembunyi lagi dari kafir Quraisy ya. Nah, ini dia substansi dakwah ya. Jadi apa sih yang menjadi bahan dakwah dari Nabi kita ini? Yang pertama adalah dakwah tauhid ya, mengajak untuk mengesahkan Allah ya. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ya, katakanlah Allah itu esa ya, Allahus somad ya, Allah tempat meminta segala sesuatu ya, bukan minta sama jin, bukan minta sama dukun ya, bukan minta sama hal-hal yang keramat atau yang lainnya. Ini dia ya. Jadi mengajak untuk bertauhid ya, mengesahkan Allah ya. Yang kedua, penerapan akhlakul karimah ya. Sebagaimana kita tahu zaman jahiliyah ya, penduduk Mekah itu jahil ya, bodoh ya, bukan karena kurang akal ya, tapi karena tidak tahu ya, membunuh anak perempuan ya, itu bukan akhlak yang karimah. Yang ketiga, menggalang persaudaraan dan persatuan. Nah ya, ini ya sangat penting. Setelah akidahnya bagus ya, akhlaknya bagus, maka menjadi bersaudara dan bersatu. Lalu setelah dia bersaudara dan bersatu, maka dia harus ya menebar kasih sayang ya, dan menghindari peperangan. Makanya selama dakwah di Mekah ya, selama dakwah di Mekah ini tidak ada peperangan ya, tapi pasti ada embargo ya, pasti ada boykot ya dari musuh kita kafir Quraisy ya, dan orang-orang yang menindas ya atau menjelek-jelekkan ya, menghina Nabi Muhammad SAW ya, naudzubillah. Yang terakhir, meleburkan kepentingan pribadi demi kepentingan jamaah. Jadi ini banyak kepentingan pribadi ya, ada yang ingin jadi pemimpin, ada yang ingin hidup aman ya, tapi itu semua dikesampingkan ya, tidak
perlulah jadi pemimpin ya, tidak perlulah jadi orang yang terpandang gitu ya, atau biarlah hidup sedikit sengsara ya, tapi yang penting Islam ya, yang penting hidup berjamaah ya. Ini dia ya, surat An-Nahl ya, dasar-dasar dakwah ya. Jadi Allah tuh sudah menyuruh kita ya untuk nih ya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, jadi di sini dan pelajaran yang baik ya, dan bantahlah ya mereka dengan cara yang baik ya. Jadi kalau ada orang ngomong yang salah tentang agama kita ya, jadi bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Allahumma yahdik, semoga kita termasuk orang yang mendapat petunjuk ya, atau hidayah ya. Ini dia ya, jadi isi kandungannya ya tentang dasar dakwah kita. Yang pertama, kita harus mengajak manusia kepada hikmah ya, mauizah hasanah ya, dan mujadalah ini ya perdebatan tadi ya, tapi harus dengan yang baik ya. Dan tambahan ya, kita harus memberikan kabar gembira ya, dan memberitahu ancaman apa saja sih dalam agama kita ya. Itu dia. Nah, ini dia penduduk Mekah dahulu ya, mabuk-mabukan, berjudi ya, susila, perang ya, dan menyembah berhala ya. Jadi jahlun artinya bodoh. Nah, ini dia ya. Jadi datangnya Islam di bawah Nabi Muhammad untuk menghilangkan kebodohan ini. Ya, ini dia. Baik, ini cara-cara orang jahiliyah menentang dakwah Nabi ya. Mengatakan Nabi Muhammad orang gila ya, mengatakan Muhammad itu ahli sihir dan segala macam gitu ya. Terus menawarkan tahta, harta, dan wanita ya. Kau mau wanita yang mana saja ya, asal jangan berdakwah. Nah, ini dia ya, orang kafir Quraisy menawarkannya. Terus mengajak mencampur adukkan agama ya. Itulah sebabnya turun surat Al-Kafirun ya. Nah, ini tidak boleh ya, memujuk paman Nabi ya, Abu Talib ya, wahai Abu Talib ya, biar hentikanlah ponakanmu itu ya, sampai seperti itu. Tapi apa kata Abu Talib ya, biarlah saja dia ya, dan dia yang menjadi penolongnya gitu ya, menyiksa pemeluk Islam. Nah, ini ya, ada banyak kisah Sumayyah, keluarga Ammar bin Yasir ya, Bilal bin Rabah ya, yang ditimpa batu besar. Dan yang 6 mencelakakan ya, dan berupaya membunuh Nabi ya. Ini dia. Dan strateginya ya, apa sih yang kita ambil pelajaran? Yang pertama, kita diperintahkan Allah ya untuk menyeru ya, atau berdakwah dengan cara yang baik ya. Yang kedua, berdebat ya, berdialog, berdiskusi dengan cara yang santun ya, sesuai dengan surat An-Nahl tadi, dan selaras perkataan dan perbuatan ya. Kita nyuruh orang sholat, kita ngajak orang sholat, maka perbuatannya kita juga harus sholat ya. Jadi ini dia ya, sederhana saja ya, tapi harus sesuai gitu ya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Ini ya. Baik, batasan berdakwah ya, yang pertama tidak memaki orang kafir ya, apalagi memaki, menghina ya Tuhan mereka. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak ya, jangan fanatik, artinya jangan ikut tanpa tahu dalil, tanpa alasan ya. Oh, itu tidak boleh ya. Oh, tidak boleh memelihara, istilahnya tidak boleh memelihara kumis, yang boleh hanya jenggot. Nah ya, jangan sampai katakan orang yang tidak memelihara jenggot dan dia malah memelihara kumis ya sebagai orang yang kafir ya, atau sebagai orang yang meniru seperti orang kafir ya. Jangan langsung dijudge orang itu ya. Bersikap keras terhadap orang kafir yang memerangi ya, mempermudah urusan sesama muslim ya, jangan berlebih-lebihan dalam agama ya. Ini mungkin salah satu contohnya adalah ketika wudhu ya, misalnya airnya berlebih-lebihan ya, ini juga tidak boleh ya. Baik, yang terakhir, Allah yang berhak memberi hidayah dan menyesatkan manusia. Ini yang perlu kita ingat ya. Bahkan paman Nabi sendiri ya meninggal dalam keadaan kafir ya. Jadi Allah yang memberi hidayah. Maka doa kita, Allahumma yahdik, ya Allah berikanlah aku hidayah. Baik, itu saja. Diulang-ulang lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.